Baik, terima kasih Silakan. banyak. Iya, siap, siap. Kemukalah. Iya, siap, Prof. Iya, Tabe. Kemukalah, silakan. Oh, astaga. Siap, siap, Prof. Iya, Tabe, Prof. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Kanda Fatur Baldan Haramain. Jadi, sebenarnya kalau kita ingin berbicara mengenai dengan konteks sejarah, sebenarnya lagi-lagi sejarah itu adalah hal yang diciptakan oleh para pemenang, yang dimana pada dasarnya hari ini kita melihat bahwa ada yang menganggap bahwa kepemimpinan daripada Muawiyah itu memang mutlak karena Muawiyah sendiri yang mengusahakan. Ada juga yang katakan bahwa kepemimpinan Muawiyah itu adalah hal yang dirampas daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui beberapa gerakan-gerakan politis yang dilakukan oleh Muawiyah. Tetapi saya termasuk orang yang ingin melihat dia dari segi apa ya, dari beberapa sisi, Mas, bahwa sebagaimanapun buruknya dia tetap manusia dan dia juga tetap sama-sama ciptaan daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya memandang bahwa ada sebenarnya beberapa faktor kenapa bisa Muawiyah atau ke dinasti Umayyah itu mampu ada setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi lagi-lagi versi yang dihadirkan oleh Sirah bukan Sirah Nabawiyah, tapi The History of Arab itu Kitik itu dia bahasakan bahwa Muawiyah pada waktu itu melakukan beberapa upaya untuk mengambil atau merampas daripada kepemimpinan daripada Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah ketika perang. Pada waktu itu kondisinya ketika perang antara pihak daripada Syiah yang mendukung daripada Imam Ali melawan Muawiyah. Pada waktu itu pihak daripada Muawiyah ini kalah, boleh dikata mundur. Sehingga oleh karena itu ada sering kita dengar bahwa pada saat itu ditinggikanlah Al-Quran oleh kubu Muawiyah. Dan adalah yang berteriak bahwa la hukma illallah, tidak ada hukum selain daripada hukum Allah ini. Sehingga pada waktu itu melihat Al-Quran ditinggikan artinya itu adalah gencatan senjata. Jangan makin lanjut ini perang. Dan ternyata itu adalah salah satu siasat daripada Muawiyah untuk mengambil ataukah merampas kepemimpinan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tetapi kalau kita coba ingin membaca, mungkin ini agak agak tendensius, tetapi lagi-lagi referensi yang disampaikan oleh penulis buku yang saya baca ini juga terbilang jelas dan juga melihat daripada beberapa literatur. Teman-teman mungkin pernah membaca buku daripada Farak Faudah. Ini buku Farak Faudah ini akhirnya kutemukan kebenaran. Itu juga menjelaskan bagaimana dengan kondisi umat Islam pada waktu itu. Salah satunya itu beliau menjelaskan, di dalam buku itu menjelaskan penyebab daripada permusuhan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama yaitu Muawiyah menuntut Ali agar pembunuh Utsman itu bisa didapat ataukah bisa dihukum. Kemudian yang kedua, pada waktu itu memang Muawiyah itu terlalu tamak dan terlalu cinta pada kekuasaan dan jabatan. Ada beberapa hal yang maksudnya mungkin agak sensitif ketika kita ingin bahasakan. Salah satunya itu kalau kita ingin melihat dia lebih jauh lagi, salah satunya adalah peristiwa 10 Muharram ataukah teman-teman sering mengenal dengan istilah Karbala, yang dimana pada waktu itu banyak daripada golongan-golongan orang-orang pengikut daripada Sayyidina Ali selepas beliau meninggal dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam, itu kemudian ingin melakukan upaya islah, ingin melakukan upaya boleh dikata perbaikan lah, boleh dikata klarifikasi, dan boleh dikata upaya perdamaian dengan pihak Muawiyah. Tetapi ya, di padang Karbala pasukan yang hanya berjumlah kurang lebih 70 orang itu
itu dibantai habis oleh pasukan daripada Yazid bin Muawiyah. Sehingga itu juga salah satu literatur yang sering saya baca daripada buku dari Farak Fauda. Intinya ini tidak terlepas daripada dinamika politis, ini tidak terlepas daripada kepentingan politis yang ada pada waktu itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara bahwa di mana kedudukan saya hari ini, ya kita berbicara bagaimana kemudian siapa yang ingin meninggikan harkat dan martabat kemanusiaan, di situ lagi. Seburuk-buruknya Muawiyah itu ada kebaikannya, sebaik-baiknya Muawiyah pasti juga ada keburukannya. Dan saya melihat di situ bahwa memang ada tendensi keserakahan ketika Muawiyah merampas hal yang pada dasarnya bukan miliknya daripada zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu jawaban saya, Ustadz Tabe. Ya, jadi Muawiyah memulai pemerintahnya dengan kontroversi. Yang pertama, saudara membaca Pransipin. Tadi diceritakan dalam Pransipin itu, Muawiyah ini seorang politikus yang lihai. Dia mengangkat Al-Quran di atas tombak. Artinya mereka ingin berdamai melalui Al-Quran. Dan oleh Khalifah Ali dan pengikutnya tidak mau menerima itu. Kenapa kita mau menerima? Kita sudah menang ini. Itu hanya taktik saja, taktik Muawiyah. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau orang mau berdamai, kenapa kita mau memerangi? Sehingga terjadilah arbitrase pada waktu itu. Apa artinya arbitrase? Perdamaian melewati orang lain, yaitu Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, demikian pula Ali bin Abi Thalib, dia juga diwakili. Terjadilah perdamaian yang membuat tentara Ali terbagi dua. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju namanya Syiah. Yang tidak setuju namanya Khawarij. Dari kata kharij, keluar. Dan kedua, pasukan Ali ini tetap menentang Muawiyah sampai masa akhir. Dia bersama-sama Ibnu Abbas menentang Muawiyah di saat-saat kelemahannya. Kenapa mereka bisa bersama-sama? Karena ada namanya common enemy, musuh bersama. Sama dengan dulu kita menentang Belanda karena ada musuh bersama kita, yaitu Belanda. Bahkan antara Islam dan komunis bisa bersama-sama. Kenapa bisa bersama-sama? Ada common enemy, ada musuh bersama. Musuh bersama ini, halo? Musuh bersama ini, itulah yang dihadapi oleh Muawiyah sampai akhir. Walaupun demikian,
dalam pemerintahan Muawiyah juga punya jasa. Jasanya, dialah orang pertama memproklamirkan bahwa kita harus memiliki bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa Arab. Pada awalnya, setiap daerah yang ditaklukkan memakai bahasanya sendiri. Ini menyusahkan. Sampai sekarang ini bahasa persatuan orang-orang Afrika yang ditaklukkan oleh Islam seperti Mesir. Mesir itu orang hitam, tapi mereka mengatakan dirinya bangsa Arab. Mesir itu Tunisia bangsa Arab, Maroko bangsa Arab. Menyatakan dirinya sebagai bersatu yang memudahkan komunikasi di antara mereka. Daerah yang begitu luas memerlukan komunikasi yang baik. Tadi telah disinggung Umar bin Abdul Aziz, walaupun tidak lama berkuasa, dia hanya 2 tahun berkuasa, tapi pada masa kekuasaannya beliau adalah dikenal sebagai orang jujur. Beliau dikenal tidak ingin memanfaatkan harta negara untuk kepentingan pribadi. Banyak ceritanya ini, Umar bin Abdul Aziz. Sehingga karena dia amanah, sampai pemerintahannya aman, sampai pemerintahannya makmur, sejahtera. Karena itu, karena rakyat sejahtera tidak mau menerima zakat. Itu sebabnya zakat dibawa keluar. Dibawa keluar dan dibagikan kepada orang yang di luar daerahnya. Karena dia sejahtera, kita sekarang ini punya mau menerima zakat. Begitu. Ya. Boleh jadi yang kita pelajari ini ada kelemahannya. Tetapi ada juga kekuatannya kalau kita pelajari. Seperti tadi saya ceritakan. Di antara kelemahan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah dialah orang pertama memproklamirkan bahwa ini dalam bentuk dinasti. Kenapa dia berubah dalam bentuk dinasti? Dia bilang ini lebih aman dan ini sudah ada contohnya Persia, ya, sudah ada contohnya. Silakan saudara-saudara, masih ada pertanyaan? Iya. Tapi barangkali dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin dipertanyakan, atau dari tadi Ustadz Fatur Baldan barangkali masih ada yang ingin ditanggapi, Tabe, atau teman-teman yang lain, Tabe. Oh iya, tadi saya sangat setuju dengan jawabannya dari pemakalah Prof. Kemudian ya. Karena tadi pemakalah mengatakan bahwasanya Muawiyah dia punya sebagai manusia biasa punya kesalahan tentunya, tapi tidak juga dilazimkan diterima bahwasanya kesalahannya itu hal yang wajar. Kemudian dia punya kebaikan juga pasti namanya manusia biasa. Tapi
Mungkin bisa penambahan sedikit Pak Pemakala. Ya, apa itu Kanda? Itu dalam keadaan situasi politik yang kacau balau, tapi Pak Prof, ya, terjadi polarisasi politik yang luar biasa. Maksudnya orang berkubu-kubu. Politik populisme. Ini apa namanya? Orang ada pendukungnya ini macam-macam kan, fraksi-fraksi. Yeah. Sehingga sebagaimana yang dikatakan tadi Pak Prof, ada common enemy, musuh bersama, tapi ada juga yang pernah saya dapat ini, dia semacam satu doktrin dari Sunni, kelompok yang mengatakan bahwasanya dia Sunni, tentang bagaimana situasi antara Muawiyah dan pendukungnya, Ali dan Imam Ali dan pendukungnya, yaitu as-sahaba kulluhum udul, bahwasanya semua sahabat itu adil dalam artian dia benar. Sehingga dengan doktrin politik itu bisa meredam kekacauan politik yang ada di akar rumput. Sehingga majaro baina sahabati nahnu naskut, apa yang terjadi di pertempuran di kalangan para sahabat, lebih baik kita diam saja. Sehingga itu doktrin sangat dibutuhkan, apalagi untuk saat ini, untuk meredam konflik yang terjadi di kalangan elit. Bahwasanya apapun orang baik semua begitu, sehingga muncul sikap tawassut, pertengahan, bersama saling menghormati dan lain sebagainya. Terima kasih, dan jawaban yang dikemukakan tadi Pemakala sudah sangat baik karena beliau menjelaskan tentang mengapa Muawiyah itu dapat kecaman, dan jawabannya sudah. Terima kasih Pak Pemakala dengan Pak Prof. Siap Kanda. Kanda, saya suka diskusinya tadi, menarik tadi apa yang disampaikan. Saya membaca bahwa bagaimana sebenarnya Islam yang kita pahami ini itu harus dia secara inklusif, dia bukan eksklusif, dia bukan dilihat bahwa Islam hanya sekedar ritus, tetapi bagaimana kemudian gerakan-gerakan islamisasi, gerakan-gerakan Islam yang hari ini kita gaungkan itu bagaimana kemudian mampu menjadi konteks rahmatan lil alamin. Sebagaimana mungkin kalau kita baca bukunya Murtada itu, saya termasuk orang-orang yang sangat suka dan gemar baca buku Murtada itu. Salah satunya konsep nubuah dan imamah, konsep masyarakat, konsep manusia dan alam semesta. Dan bagi saya itu sebenarnya bagaimana kemudian ketika kita melihat hari ini atau ke masa lalu yang dimana para orang-orang dulu pada masa Sayyidina Ali, pada masa Muawiyah dan sebagainya, itu tentu kita melihat bilang, kenapa ini banyak sekali partai, kenapa ini banyak sekali kepentingan politis, kepentingan perbedaan pandangan yang notabene-nya menghadirkan degradasi, menghadirkan boleh dikata turbulensi antar sesamanya. Sehingga saya pandang bahwa secara biasanya saja di dalam kehidupan sehari-hari kita saja, tentu dalam satu rumah itu mungkin beda-beda selera. Ada yang mungkin makan kecap, ada yang mungkin suka makan yang manis, ada yang mungkin suka yang pedas. Tetapi bagaimana kemudian daripada variabel-variabel itu mampu menyatu, bahwasanya kita melihat angka satu itu bukan dia satu sebagai satu kebenaran yang tunggal. Jangan sampai dia adalah garis, jangan sampai dia adalah jangan sampai dia adalah satu, jangan sampai dia adalah dua titik yang bersambung sehingga membentuk garis. Dan saya lihat itu di situ, Ustadz. Ini kita diskusi sembari menunggu teman-teman yang lain. Nah, hari ini tadi juga disinggung mengenai dengan Sunni dan Syi'i. Hari ini lagi-lagi saya sering mengatakan bahwa kita memaknai bahwa inklusivisme dalam beragama itu adalah hal yang sangat penting. Mungkin di beberapa daerah di Sulawesi ataukah di tempat daripada teman-teman sekalian, bahkan Alena atau Malabita Pak Prof itu
mungkin sama-sama kita pahami bahwa pada dasarnya manusia itu secara esensial, secara secara hakikat itu satu. Mungkin bahasa Makassarnya saya Remi tahu, bahasa Bugisnya saya Dimi Rupa tahu, saya kurang tahu kalau bahasa Mandarnya. Yang notabene-nya dari situ kita bisa melihat bahwa manusia ini dia adalah salah satu orang yang memiliki rasa, memiliki memori kolektif, memiliki kesatuan. Nah, jangan gara-gara stigmatisasi ada Syiah, ada Sunni dan sebagainya, itu yang kemudian menghancurkan harmonisasi. Sedangkan kalau kita ingin berbicara, kalau tidak salah, Prof sendiri yang pernah memaparkan kepada kita dan membuat saya sangat terbuka betul bahwa kalau kita ingin berbicara hari ini, tudingan-tudingan orang-orang, mohon maaf takfiri, menganggap bahwa orang Syiah itu memiliki Al-Quran yang berbeda. Dan Alhamdulillah Prof sendiri yang sampai di Iran dan mengecek Al-Quran itu, dan ternyata tidak ada yang berbeda. Yang berbeda mungkin hanya pada wilayah kualitas kertas dan harumnya. Kemudian di sisi lain, ketika kita ingin mencoba melihat historiografi kebangsaan, salah satu daripada keretakan yang terjadi hari ini adalah adanya fahaman-fahaman ekstremis. Fahaman-fahaman ekstremis, semisal yang dibawa oleh Snokor Grunyi dan sebagainya, yang ingin melihat bahwa Islam ini besar, tetapi bagaimana cara merusak Islam, dirusak dari dalam. Sehingga dipeta-petakanlah, kita klasifikasikan adalah Syiah, adalah Sunni, sehingga dia dianggap bukan manusia dan sebagainya. Padahal lagi-lagi kembali kepada konsep kullukum min Adam wa Adam min turab. Mungkin itu saja. Kalau ada tambahan dari teman-teman atau pertanyaan, saya kembalikan. Kalaupun semisal ada bimbingan lanjutan dari Alena atau Malabita, Pak Prof, Al-Anfal ya tafadhal masykuro. Tabe. Jadi Iya, Prof. ada paradigma baru yang sedang muncul sekarang. Apabila Anda pergi belajar ke Unhas, ke Universitas Ledeng yang sudah maju, paradigma itu mulai jalan. Sekarang ini pandangan siapa saja bisa disampaikan di Unhas asal itu relevan. Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, asal itu relevan. Tapi sebaliknya pandangan sendiri kalau bikin ribut, bikin kacau, jangan sama sekali membawakan. Demikian dulu kalau saya sejarah, pelajari sejarah masa lalu, di daerah saya, orang tidak mau berbeda. Bahkan berbeda itu adalah salah, adalah kafir. Hanya satu pendapat. Sekarang ini berbeda. Menurut salah seorang ulama yang baru saja meninggal, dia direktur ulama sedunia, Yusuf Al-Qardawi. Perbedaan itu sunnatullah dalam rangka fastabikul khairat. Barang siapa yang ingin supaya satu pendapat saja, jangan ada yang lain, beliau berkata lam yakumu ku'uhu, tidak mungkin terjadi dalam realitas karena itu bertentangan dengan sunnatullah. Begitu sekarang. Jadi coba saudara-saudara juga mengikuti perkembangan di salah satu universitas di Amerika, dan di situ minoritas Islam. Dia mengambil Al-Quran, dia tulis di pintu gerbangnya,
La yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu. Aidilu fa inna Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum sehingga kamu tidak mau berbuat adil. Nah itu karena ditanya kenapa ini diangkat, padahal di sini minoritas Muslim. Dia bilang karena inilah ucapan keadilan yang mendunia. Jadi begitu. Silakan siapa yang mau bertanya. Ya, tabe Ustaz Andi dengan Pak Prof. Ya. Yes. Ya, seperti yang dijelaskan tadi pemakala dengan Prof. Kita semua setuju bahwasanya menerima perbedaan, bahwa perbedaan adalah rahmat, dan ya yang dikutip tadi Pak Prof ada seorang ulama mengatakan bahwasanya yang penting menghormati perbedaan, tidak boleh saling mengklaim bahwasanya mentazkiyah diri sebagai yang paling benar dan lain sebagainya. Tapi saya kira ya seperti tadi pemakala mengatakan, saya lumayan ini agak paham dengan alur di mana mau pergi ya, di mana mau pergi Pak pemakala ini, bahwasanya tidak setuju dengan pengkafiran atau menyalahkan Syiah dan lain sebagainya, sehingga beliau tadi beralasan bahwasanya Al-Qur'annya sudah diteliti di Iran ternyata hanya beda kertas. Ya, betul Ki. Tapi ada memang itu kalau beberapa kelompok yang perbedaannya tidak bisa ditolerir. Dari kalangan Syiah cocok nih kalau Syiah Isna Syariah 12 imam itu atau Syiah Zaidiyah. Ini kan dalam rangka tidak terlalu banyak polarisasi dan lain sebagainya. Tapi ada memang yang laisa kullu khilafin mu'tabar. Tidak semua itu yang khilaf, yang terjadi perbedaan itu mu'tabar, harus kita tolerir. Ada yang parah sekali memang, dan itu fakta lapangan. Contohnya Rafidah dan lain sebagainya yang jelas-jelas mengkafirkan, bahkan keluar dari rambu-rambu agama, ya, rambu-rambu yang diajarkan oleh agama. Kemudian tadi Pak pemakala juga sering sekali mengutip apa yang dikatakan oleh Farak Fauda. Saya juga pernah ini kuliah di UIN. Saya pernah pegang itu bukunya, Kebenaran yang Hilang. Iya, kebenaran. Kemudian buku bahasa Arabnya itu Al-Haqaiq Al-Ghaibah, kebenaran yang hilang. Al-Ghaibah. Iya. Kebenaran yang hilang. Jadi itu sekedar ini tampil Pak pemakala perbandingan ya. Sekedar perbandingan. Itu Farouk Fauda memang terkenal Ki. Dia di Mesir. Dia banyak menantang dia seorang aktivis, dan dia tokoh yang ini ya, yang banyak propaganda tentang memisahkan agama dengan negara dan lain sebagainya, dan dia ditembak mati itu gara-gara pemikirannya. Jadi sebagai pembanding itu buku Kebenaran yang Hilang. Ya, ada yang apresiasi, tapi banyak juga yang ya propaganda tabe, karena para Fauda sendiri mengatakan bahwasanya dia adalah bukan ahli sejarah. Kemudian beliau banyak ditentang karena mendistorsi riwayat-riwayat tentang para sahabat. Kan beliau itu mengungkap ceritanya sisi gelap, tapi katanya tidak kurang objektif dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin bagus memang membaca bukunya Farouk Fauda dan lain sebagainya, seperti yang disebutkan tadi pemakala. Tapi itu mesti ada pembanding, karena Farouk Fauda ini kontroversi sekali. Iya, terima kasih, Prof. Iya, silakan pemakala. Iya, Prof. Ya, baik. Menarik ini Kak. Menarik ini, Prof.
Karena sebenarnya saya melihat dan membaca Farakfoda itu, saya tidak ingin mewarisi bahwa adanya kebencian terhadap sahabat, adanya kebencian terhadap beberapa orang yang notabene-nya dibenci dalam, saya sebut saja dibenci dalam kalangan Syiah Rafidhah. Karena kan kita kita coba kembali tadi ke pembahasan awal, Kanda Ustadz, bahwa sebenarnya di dalam agama apapun itu dia pasti memiliki kelompok ekstremis Islam. Maka mohon maaf tapi mungkin kami atau bukan saya yang notabene-nya hidup di lingkungan NU pun ada juga yang ekstremis. Artinya apa? Disitulah sebenarnya selain dia sebagai salah satu tantangan, disitu juga lah sebenarnya tugasnya kita itu bagaimana kemudian menghadirkan paradigma yang cenderung terbuka. Nah, saya juga sangat sepakat bahwa ada memang harus kita ada yang kita harus tolerir dan ada yang tidak. Semisal Syiah Rafidhah atau Syiah bulat yang maksudnya ketika perayaan Asyura, ketika dia menghujat betul kepada para sahabat, mengatakan istri Nabi dan sebagainya, malahan malahan beliau itu sering sekali dibantah. Salah satu ulama yang membantah pahaman-pahaman dari golongan Syiah Rafidhah atau Syiah Gulat itu yang mengatakan bahwa kalau begitu Nabi termasuk orang keliru karena dia menikahi semisal Sayyidatina Aisyah, berarti masih ada kesalahan. Padahal kalau kita ingin berbicara, Nabi ini adalah sesempurna-sempurnanya ciptaan, sebaik-baik ciptaan. Dan andai kan mungkin secara konsep hakikat, kalau dalam kitab As-Sarnuji kalau tidak salah dibahasakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya representasi betul daripada Tuhan. Nah, disitulah pembantahannya. Dan notabene-nya golongan-golongan itu pada dasarnya dia tidak ditolerir. Bahkan saya sempat berdiskusi, saya ingin menyebut langsung, saya sempat berdiskusi, berdialog dengan salah seorang teman yang hari ini juga menjadi bagian daripada Syiah itu. Saya tanya, bilang bagaimana tanggapan tak ini mengenai dengan pengkafiran sahabat. Beliau langsung mengatakan kepada saya bahwa orang yang mengkafirkan sahabat adalah orang-orang yang pada dasarnya menganggap dirinya adalah orang-orang yang mampu atau yang paling didaya lah, paling tazkiyah, paling bersih. Dan ketika dia merasa paling bersih, disitulah berhala pada dirinya itu lebih menghegemoni dibanding ketakutannya terhadap Tuhan. Artinya dari golongan tersebut pun itu bagaimana mengkanter ini orang-orang yang menganggap bahwa sahabat Nabi itu adalah harus menghujat Sayyidatina Aisyah itu adalah berpahala dan sebagainya. Nah, tapi saya melihat itu. Jadi kembali ke Farakfoda, saya melihatnya daripada pertama spiritnya di dalam bagaimana kemudian menghadirkan revolusi di Mesir. Kayaknya ini Marx, bagaimana kemudian menghadirkan revolusi, bagaimana kemudian menghadirkan kesadaran kelas, bagaimana kemudian menghadirkan, kalau di Iran ada istilah yang disebut menghadirkan Roshan Fikr atau keintelektual organik. Saya lihat dari situ, Ustadz. Saya tidak melihatnya bahwa dia adalah orang yang sekedar mencaci maki sahabat. Saya tidak melihat di situ, tetapi saya mengambil ibrah daripada spirit yang beliau sampaikan. Sampai-sampai beliau ditembak mati langsung oleh negara yang pada dasarnya takut dikritik pada masa itu. Saya kembalikan, Ustadz. Barangkali ada Kanda Ustadz Fatur ada yang ingin didiskusikan, atau saya kembalikan kepada Alena atau Malabita Pak Prof. Tabe, Prof. Iya. Tapi sedikit Pak. Jadi begini. Iya, Prof. Ada sebuah hadis Nabi. Dan hadis ini saya pedomani. Suatu ketika dia menulis dengan horizontal, dia menulis, lalu dia katakan, "Hadza sabili, inilah jalanku." Sesudah itu dia menulis lagi sebelah kiri, melintasi garis vertikal itu tadi, melintasi ke kanan. Lalu dia katakan, semakin ke kiri
namanya ekstrem kiri. Semakin ke kanan namanya ekstrem kanan. Semakin ke tengah semakin moderat. Jadi memang ada yang ekstrem. Yang saya inginkan jangan ada yang ekstrem. Hendaknya dipelajari semua. Sebab apa yang kita pelajari ini adalah masih sebatas, sangat terbatas. Kulokan al-bahru midadal li kalimat Rabbi lanafidal bahru antang pada kalimat Rabbi walau ji'na bimisli madada. Yang kita pelajari ini barulah pelajaran sejarah, belum lagi psikologi, belum lagi dan lain-lain sebagainya, belum lagi kedokteran dan lain-lain. Tidak, umur ini tidak cukup untuk mempelajari semua. Jadi belum apa-apa kita ini. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, semakin bertambah ilmu saya, semakin bertambah kejahilan saya, karena begitu banyaknya ilmu pengetahuan. Maksud saya, jangan belum apa-apa. Sekarang ada usaha mempertemukan. Sebab jangan sampai kita anggap sesat, padahal itu tidak sesat. Ada usaha-usaha dari Yordania mempertemukan antara Sunni dan Syiah. Perbedaan ini yang tambah melebar adalah karena perbedaan sejarah. Makanya perlu dipertemukan kembali. Dan upaya-upaya Nabi sudah pernah ada dilakukan. Nantilah umat Islam bersatu sungguh-sungguh setelah periode Madinah dengan membuat piagam Madinah. Salah satu piagam Madinah itu membuat persaudaraan bukan hanya antara Islam, tapi juga non-Muslim. Nanti setelah pada masa Khulafa ar-Rasyidin, terutama Khalifah ketiga, itu sebabnya maka disebut Al-Fitnatul Kubra,